Bab 188, Katedral 4. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Pecahan kaca yang berjatuhan jatuh ke lantai dan semakin hancur. Di tengah suara gemuruh yang diciptakan oleh ini, Eugene berdiri dengan linglung. Pecahan menumpuk, atau memantul, kepala dan bahunya, dan suaranya memekakkan telinga, tetapi di telinga Eugene, ada keheningan mutlak. Meskipun puluhan ribu pecahan kaca ini mengalir ke atasnya, mereka tidak dapat menembus kulitnya atau menyebabkan dia berdarah, tetapi seluruh tubuhnya berdenyut kesakitan seolah-olah dicabik-cabik dengan pisau tajam. Atau setidaknya begitulah rasanya. Eugene menatap Holy Grail Anise yang dia pegang di tangan kirinya. Bayangan dari apa yang dia lihat masih melekat di kepalanya. Dia melihat gadis-gadis itu berdiri di sana dengan darah mengalir dari mereka. Anise tanpa ekspresi, Christina yang menangis, dan gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya yang ada di antara mereka. Eugene tidak bisa melihat ekspresi gadis-gadis itu dengan jelas. Dia merasa mual. Bau darah yang seharusnya tidak dia rasakan bertahan di bawah hidungnya dan menolak untuk pergi. Tuan Eugene. Sebuah suara memanggil ketika Rensol dan beberapa pendeta lainnya dengan ragu mendekati Eugene. Mereka kesulitan memahami situasinya. Penghancuran pilar cahaya, yang telah menjadi kebanggaan katedral ini selama ratusan tahun, telah membingungkan pikiran mereka, dan kehadiran Eugene Leonhardt di tengahnya membuat mereka semakin bingung. Dari bagaimana kelihatannya, sepertinya Eugene adalah orang yang menghancurkan pilar cahaya. Tapi mengapa dia melakukan itu? Alasan apa yang mungkin ada baginya untuk melakukannya? Bahkan para pendeta yang tidak mengetahui identitas Eugene berpikir seperti ini, dan Rensol, yang mengetahui bahwa Eugene adalah pahlawan, bahkan lebih yakin bahwa Eugene tidak memiliki alasan untuk melakukan ini. Apa kamu baik-baik saja? Rensol bertanya ragu-ragu. Kau untuk saat ini, tolong datang ke sini. Kami tidak tahu apakah tembok itu tidak akan terus runtuh. Tinggal di sana terlalu berbahaya. Sebuah suara mengoceh padanya, tetapi Eugene hanya bisa mendengar suara jantungnya berdetak lebih cepat, seperti akan meledak. Tangan kanannya yang kosong terkepal cukup kuat sehingga sepertinya dia berusaha meremukkan tulang-tulangnya. Nafasnya berpacu bersamaan dengan detak jantungnya. Eugene terengah-engah saat dia mengangkat kepalanya. Dia melihat altar katedral. Berkat pecahan kaca yang jatuh dari atas, altar dan sekitarnya tertutup pecahan kaca. Saat Eugene melangkah menuju altar, pecahan kaca pecah di bawah kakinya. Ketika Eugene mulai mendekati altar, kebingungan di wajah Rensol dan para pendeta lainnya semakin meningkat. Mereka tidak tahu apa niat Eugene, tetapi mereka bisa membaca suasana yang dia berikan. Tuan Eugene, apa sebenarnya yang Anda coba lakukan? Rensol bertanya sambil mendekati Eugene dengan ekspresi kaku. Namun, Rensol hanya bisa mengambil beberapa langkah ke depan sebelum membeku di tempat. Itu juga bukan hanya Rensol. Semua pendeta yang akan mencoba dan menghentikan Eugene mendapati diri mereka tidak dapat bergerak seolah-olah mereka membeku di tempat. Sir Eugene, Mer ragu-ragu berbicara dari dalam jubahnya. Tetapi Eugene tidak memiliki fokus cadangan untuk menjawabnya. Ketika Eugene dengan linglung melakukan apa yang dia bisa untuk menekan niat membunuhnya yang meluap, dia menendang altar dengan satu kaki. Bang! Altar tidak roboh, juga tidak dikirim terbang. Saat Eugene menendangnya, altar itu hancur menjadi awan debu. Setelah melepas altar, Eugene mengambil tulang rahang orang suci yang telah ditempatkan di lantai berlubang di bawahnya. Tuan Eugene, Rensol tergagap saat dia memanggil nama Eugene. Itu adalah tulang rahang orang suci dari 400 tahun yang lalu. Di antara semua relik suci yang diabadikan di dalam Katedral Tresia, itu adalah relik suci kelas 1 yang langka yang hanya bisa dibandingkan dengan tengkorak Saint Theodore. Tolong letakkan kembali, pinta Rensol. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu melakukan semua ini, tetapi kamu tidak bisa menyentuhnya begitu saja tanpa izin. Eugene tidak mendengarkannya. Dia baru saja melemparkan tulang rahangnya ke Anises Holy Grail dan berbalik. Para pendeta tidak dapat mengikuti Eugene saat dia meninggalkan katedral utama. Tuan Eugene, apakah Anda baik-baik saja? Kamu baik-baik saja, kan? Mer mengulangi ucapannya dengan khawatir. Aku baik-baik saja, jawab Eugene saat dia keluar dari katedral. Ini bohong. Menurut pendapat Eugene, dirinya saat ini sama sekali tidak baik-baik saja. Tapi itu juga tidak jarang emosinya menjadi gusar sampai sejauh ini. Ketika dia menemukan Death Knight yang terbuat dari mayat Hamel di kuburan gurun. Saat barang menyerang Signard dan elf lainnya di hutan hujan samar. Saat Eward menangkap kerabatnya untuk digunakan sebagai korban di Kastil Singa Hitam, dan saat dia harus menghadapi sisa-sisa Raja Iblis. Namun, emosi yang bergejolak selama peristiwa itu setidaknya sudah jelas dan pasti. Dia telah merasakan kemarahan, dan perasaan lain semacam itu. Namun, Eugene saat ini tidak yakin tentang apa yang dia rasakan. Perasaan ini sama kuatnya seperti saat itu, tetapi dia masih tidak yakin apakah emosi yang muncul dalam dirinya adalah kemarahan, atau sesuatu yang lain. Tidak. Yang benar adalah, saya tahu. Eugene sebenarnya tahu apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan. Dia hanya tidak mau mengakuinya. Eugene menggigit bibir bawahnya dengan kuat saat dia meraih ke dalam jubahnya untuk mengeluarkan akasya. Mer meraih tangan Eugene. Dia mengeluarkan wajahnya dari jubah dan menatap Eugene dengan ekspresi khawatir. Mata hijaunya,
yang sangat mirip dengan mata Sienna, bergetar karena kecemasan. Meskipun Eugene tidak yakin seperti apa ekspresi wajahnya, sekarang dia tahu. Wajah yang terpantul kembali padanya dari dalam mata Mer tampak asing bahkan bagi dirinya sendiri. Aku baik-baik saja, ulang Eugene sekali lagi. Meskipun dia tahu dia tidak baik-baik saja, Eugene tidak bisa tidak mengatakan dia baik-baik saja. Mer juga bisa merasakan apa yang dia rasakan. Mer tahu dia tidak bisa menahan Eugene atau menenangkannya, dan dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki alasan untuk melakukannya. Jadi, pada akhirnya, Mer tidak mengatakan apa-apa dan melepaskan tangan Eugene begitu saja. Sambil menerima tatapan khawatir Mer, Eugene mengangkat Akasha. Tulang rahang orang suci ini berasal dari 400 tahun yang lalu. Anise lahir 300 tahun yang lalu. Eugene tidak mengerti apa sebenarnya arti jeda 100 tahun ini. Dia bahkan tidak mau mengerti. Namun, pada akhirnya, hasilnya tetap sama. Bahkan jika dia tidak mau, dia perlu mengerti. Meskipun Eugene tidak mau mengakui kebenarannya, dia tahu dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Dia masih bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri yang berdebar kencang di telinganya. Menelan napas berat, Eugene mengucapkan mantra drakonik Akasha. Retak-retak. Sesuatu mengalir ke kepala Eugene. Hubungan antara dia dan peninggalan ini dari ratusan tahun yang lalu diproyeksikan ke dalam pikiran Eugene. Gambar yang dihasilkan tidak jelas. Mungkin karena sudah lama sekali, atau mungkin, karena relik itu sangat rusak. Dia tidak tahu yang mana itu, tetapi Eugene melihat sebuah adegan, dipotong dengan suara statis yang berderak, diputar di dalam kepalanya. Sekali lagi, Eugene melihat ikatan keji yang terletak di antara gadis-gadis yang kakinya basah oleh aliran sungai darah. Ada Anise, Christina, dan semua gadis lain selain mereka. Tapi kali ini, bukan Anise yang memimpin barisan. Bahkan sebelum Anise, ada gadis lain, bukan, gadis-gadis, yang membiarkan darahnya mengalir dengan bebas. Wajah mereka hilang. Dari semua gadis yang berdiri di sana, hanya dua yang wajahnya terlihat jelas adalah Anise dan Christina. Wajah gadis-gadis lain, hilang. Bukan karena dia tidak bisa melihat mereka dengan jelas. Mereka benar-benar tidak memiliki wajah. Fitur mereka juga tidak tertutup oleh kabut-kabut. Apakah itu mata, hidung, atau bibir mereka? Mereka tidak memiliki ciri-ciri itu. Sungguh pemandangan yang aneh dan menyeramkan melihat semua gadis dengan wajah kosong ini berdiri dalam barisan, mengeluarkan darah mereka. Mata Eugene tertuju pada salah satu gadis yang berdiri di depan Anise. Seperti yang lainnya, gadis itu tidak memiliki wajah, tetapi dia tidak hanya kehilangan mata, hidung, dan mulutnya. Dia juga tidak punya dagu. Jadi wajahnya terlihat seperti bagian bawahnya telah dipotong. Sepertinya akan menyakitkan bahkan untuk bernapas. Eugene tahu gadis ini pasti saintes dari 400 tahun yang lalu. Jika itu masalahnya, bagaimana dengan semua gadis lain yang berdiri di depannya? Dan bagaimana dengan gadis-gadis yang berdiri di antara Anise dan Christina? Eugene sudah mengetahui siapa mereka sebelumnya. Tapi seperti perasaan ini dalam dirinya, jawabannya bukanlah sesuatu yang ingin dia terima. Dia perlu melihat lebih banyak. Menundukkan kepalanya, Eugene berjalan maju. Holy Grail dan tulang rahangnya tertelan bersama oleh cahaya. Pasti ada lebih banyak yang ingin kamu tunjukkan padaku. Saya baik-baik saja. Saya tidak punya masalah untuk melanjutkan. Saya siap untuk melihat semuanya. Saat Eugene menggumamkan jaminan ini pada dirinya sendiri, Anise, masih dengan wajah tanpa ekspresi, menutup matanya. Satu persatu, semua gadis pingsan dan menghilang. Semua orang suci yang berdiri di sana runtuh seperti istana pasir, menjadi bagian dari sungai yang mengalirkan darah yang tumpah. Aliran merah darah menjadi pusaran air spiral di tengah bidang pandang Eugene. Retak-retak. Noise menciptakan distorsi pada gambar. Akhirnya, pusaran air merah yang menakutkan itu menjadi genangan air yang tenang. Musim semi yang indah dan bersinar cerah. Ledakan. Suara itu terdengar dari bawah kaki Eugene. Itu adalah suara jejak kaki yang dihancurkan ke lantai dan tertinggal saat langkah kaki Eugene mendarat terlalu berat untuk ditahan lantai. Sambil mencoba menenangkan emosi yang berkecamuk dalam dirinya, Eugene mencoba memikirkan situasinya, tidak, tentang semua yang baru saja dia ketahui. Sumber cahaya. Dia tidak tahu di mana persisnya itu. Melihat itu tidak diketahui publik, itu pasti tempat yang dirahasiakan bahkan di dalam Tresia. Dari apa yang dia lihat di proyeksi, sepertinya tidak ada di dalam gedung. Ada pilar-pilar kuno. Eugene mengira dia telah melihat sisa-sisa kuil yang terlihat sangat tua sehingga bisa disebut reruntuhan. Di mana itu? Tidak ada tempat seperti itu di dekat katedral. Sedangkan Christina. Christina saat ini berada di situs itu. Eugene terus berjalan. Dia tidak tahu persis apa musim semi itu. Dia juga tidak tahu tujuan diadakannya ritual di sana. Christina mengatakan bahwa ritual itu perlu dan bahwa dia sendiri ikut serta di dalamnya dengan sukarela. Tidak peduli betapa mencurigakannya ritual itu, Eugene bersedia menghormati pilihan Christina. Perhatikan baik-baik, Hamel. Pada ikatan yang menjijikkan ini. Adas manis, dalam wujud seorang gadis muda, telah mengangkat tangannya yang berlumuran darah. Christina yang juga berwujud gadis muda menangis di samping Anise. Sejak mereka bersatu kembali di Eurasia, sikapnya menjadi aneh. Hormat? Ya, Eugene mengusap pipinya yang kaku.
Sejak kapan aku begitu memperhatikan orang lain? Ketika pikiran itu muncul di kepalanya, Eugene tidak ragu lagi. Baang! Tanah di bawah kaki Eugene hancur dan runtuh saat dia meluncurkan dirinya ke udara. Eugene memunggungi langit malam ungu di atas kota, yang terlalu terang. Angin yang dia panggil mengangkat tubuh Eugene tinggi-tinggi. Setelah terbang cukup tinggi sehingga dia dapat melihat semua katedral Tresia yang besar sekaligus, Eugene mengangkat Akasha. Dragonheart memancarkan cahaya. Dengan mata terbuka lebar, Eugene melihat segudang mantra yang telah dilapisi di atas katedral. Sebagian besar mantra berurusan dengan pemeliharaan bangunan dan peningkatan estetika. Ini bukan mantra yang dia gunakan untuk mencari Akasha. Satu persatu, Eugene menghapus mantra yang tak terhitung jumlahnya ini dari pencariannya. Meskipun dia mendapat bantuan Mer, begitu banyak informasi sihir yang dipaksa masuk ke bidang penglihatannya sehingga kepala Eugene berdenyut. Tetap saja, rasanya lebih baik baginya untuk sakit kepala karena ini. Alih-alih mengalihkan pikiran Eugene, sakit kepala yang berdenyut-denyut itu justru menajamkan pikirannya. Semakin dalam, matanya menjadi merah saat dia memaksakan lebih banyak konsentrasi melalui gigi yang terkatup. Matanya, yang diwarnai dengan cahaya merah, menembus jauh ke dalam ruang bawah tanah katedral. Dia telah menemukannya. Sudut mulut Eugene berputar ke atas. Dia ingat apa yang dikatakan Mer pada hari pertama mereka tiba di Yuras. Dia tidak tahu apakah itu digunakan untuk kenyamanan, tetapi memang ada gerbang warp tersembunyi yang terkubur jauh di bawah katedral. Eugene kemudian menemukan jalan menuju ruang bawah tanah ini. Jadi tidak perlu lagi untuk tetap tinggi seperti ini. Eugene segera terbang ke bawah, menuju ke menara jam dan pintu yang mengarah ke bawah tanah yang tersembunyi di dalamnya. Tuan Eugene, sebuah suara memotongnya. Itu Rensol. Dia memblokir pintu masuk ke menara jam bersama dengan beberapa pendeta lainnya. Tolong kembali ke kamarmu, Rensol tergagap. Mengapa kamu melakukan ini? Kenapa? Kenapa kamu mengambil relik suci itu? Minggir, sembur Eugene dengan suara yang tidak dikenalnya. Tanpa henti, Eugene terus berjalan ke arah mereka dengan cepat. Tuan Eugene, apakah Anda juga bertanggung jawab untuk menghancurkan pilar cahaya? Mengapa Anda melakukan itu? Tolong beri kami penjelasan, tuntut Rensol dengan berani. Sepertinya mereka tidak berniat mundur hanya dari peringatan. Eugene segera memanggil embusan angin. Dia tidak berniat menyakiti Rensol, yang hanya mencoba menghalangi jalan Eugene ke depan. Eugene hanya ingin menyisihkan mereka agar mereka tidak mengganggunya lagi. Mereka ingin penjelasan. Bagaimana dia bisa menjelaskan emosi yang dia rasakan saat ini dan hal-hal yang telah diproyeksikan ke dalam kepalanya. Pertama-tama, Eugene lah yang menginginkan penjelasan. Jadi Eugene hanya tutup mulut dan mengayunkan angin ke arah mereka. Takut oleh serangan itu, Rensol dan para pendeta memanggil cahaya dan mengangkat penghalang kekuatan suci untuk menghalangi jalan Eugene ke depan. Hanya dengan melihat cahaya terang ini membuat Eugene merasa bau darah dari sebelumnya melayang di sekelilingnya sekali lagi. Boom! Konten iklan. Angin membuat para pendeta terbang ke samping. Kemudian alih-alih bubar, angin malah menarik dan mendobrak pintu menara jam. Sekarang setelah jalan di depan terbuka seperti ini, kaki Eugene melayang ke udara sekali lagi. Eugene segera terbang ke menara jam tanpa penundaan lebih lanjut. Kemudian, mencari pintu bawah tanah yang dia temukan sebelumnya, dia mengacungkan angin lagi. Boom! Semua patung yang berdiri di sepanjang dinding benar-benar hancur. Pintu rahasia yang mengarah ke bawah tanah hanya bisa dibuka dengan memanipulasi patung-patung ini secara rumit, tetapi Eugene tidak ingin membuang waktu untuk itu, jadi dia hanya membuka pintu itu. Melewati tangga yang mengarah jauh ke ruang bawah tanah, dia tiba di ruang bawah tanah yang menahan gerbang warp. Cahaya ajaib portal tidak menyala. Ini berarti pintu itu tidak terhubung dimanapun. Sebuah warp gate selalu membutuhkan penyihir yang menjaganya untuk menjaga koneksi ke koordinat pintu yang terhubung. Namun, selain Eugene, tidak ada orang lain di sana saat ini. Sudah jelas apa yang terjadi bahkan tanpa perlu memikirkannya. Setelah Kardinal Rogeris pergi dengan penyelidik, dia benar-benar menutup pintu gerbang warp. Petik 2. Eugene tertawa kering saat dia menuju ke gerbang warp. Mer, yang membaca niatnya, panik dan menarik dirinya keluar dari jubahnya untuk meraih bahu Eugene. Rencana itu terlalu ceroboh dan berbahaya. Teriak Mer. Mer, lepaskan, perintah Eugene. Tuan Eugene, harap tenang, Mer memohon. Gerbang warp adalah sihir spasial tingkat tertinggi. Meskipun seorang penyihir dari lingkaran kelima dapat mempertahankan hubungan antar gerbang, Anda setidaknya harus menjadi penyihir lingkaran keenam untuk membuat hubungan baru. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu itu? Tentu saja, kamu tahu. Itu sebabnya saya memberitahu Anda untuk tidak melakukan ini. Fakta bahwa Anda mencoba melakukan sesuatu seperti ini meskipun Anda tahu semua itu berarti, Sir Eugene, Anda sedang tidak waras sekarang. Mer benar, warp gate yang mempertahankan koneksi jarak jauh adalah level tertinggi dari sihir spasial. Level Eugene saat ini sebagai penyihir berada di lingkaran kelima. Dengan bantuan Akasha dan Mer, dia bisa menggunakan mantra hingga lingkaran ketujuh, tetapi masih terlalu berisiko bagi Eugene untuk mencoba dan membuka pintu dengan paksa. Gerbang warp mencatat panjang gelombang yang unik untuk setiap pintu yang terhubung.
Panjang gelombang di kedua sisi pintu perlu beresonansi satu sama lain untuk membuka pintu dan mempertahankan koneksi. Secara alami, hanya penyihir yang mengelola warp gate yang mengetahui mantra untuk menciptakan panjang gelombang ini. Tidak mungkin bagi Yujin untuk membuka pintu kecuali dia mengetahui koordinat spasial sumber cahaya dan panjang gelombang yang diperlukan untuk resonansi. Mer dengan putus asa mencoba membujuknya, jika Anda menggunakan perangkat perhitungan dan menambahkan akasha di atas itu, Anda mungkin dapat mencocokkan panjang gelombang dengan paksa. Namun, Tuan Yujin, Anda juga harus menyadari bahwa hubungan seperti itu pasti tidak stabil, bukan? Sihir spasial, terutama sihir yang melibatkan penyeberangan jarak jauh seperti warp, terlalu berisiko jika gagal. Jika koneksi salah, Yujin memotongnya, aku tidak akan gagal. Hah, Mer menyuarakan kebingungannya. Tidak apa-apa jika aku bisa menjalin hubungan secara kasar, Yujin meyakinkannya. Setelah itu, saya bisa menyetel panjang gelombang saat berada di tengah penyeberangan. Dengan begitu, kami tidak akan keluar dari sinkronisasi, dan koneksi seharusnya tidak ada masalah. Tetapi itu tidak masuk akal, protes Mer. Untuk menyesuaikan koordinat dan menyetel panjang gelombang secara real-time tanpa terlebih dahulu mengetahui koordinat pintu keluar. Bahkan bagi saya, perhitungan seperti itu tidak mungkin. Itu bahkan tidak termasuk dalam perhitungan murni lagi. Aku tidak berniat membuatmu melakukannya untukku, jadi jangan khawatir, kata Yujin sambil melepaskan tangan Mer dari bahunya. Kemudian dia dengan kuat menekan kepala Mer dan mendorongnya kembali ke dalam jubahnya. Kiyah, Mer berteriak mengeluh. Tetap di sana dengan sabar, dan jangan keluar, perintah Yujin. Kemudian dia dengan erat menutup bukaan jubahnya sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Yujin melambai kepada akasha dan mengarahkannya ke gerbang warp. Yujin berada di ambang lingkaran ke-6. Sulit untuk memahami seberapa jauh dia harus pergi ketika dia pertama kali mendapatkan akasha, tetapi setelah melalui perselisihan sipil di Kastil Singa Hitam dan pelatihan lanjutannya di bawah danau di perkebunan utama, tingkat sihirnya telah meningkat. Juga bangkit. Mungkin karena ini, Yujin dapat segera membaca formula warp gate. Mana yang diambil dari formula api putihnya mengalir ke gerbang warp. Fuosh. Ruang antara dua pilar gerbang warp terdistorsi dan mulai bersinar. Koneksi spasial siap dibuka, tetapi panjang gelombang pintu belum beresonansi dengan sisi lain. Jika semua yang dimiliki Yujin adalah kemampuan untuk membaca rumus, maka dia tidak akan memiliki cara lain dari sini. Namun, akasha tidak hanya memberikan kemampuan membaca mantra. Itu juga memberikan kemampuan untuk memahami mereka. Mata Yujin berdenyut. Dia menjilat bibirnya saat dia mempersiapkan diri untuk penggunaan perubahan frekuensi berkecepatan tinggi. Mer tidak mau membantunya. Namun, dia tidak bisa benar-benar menolak untuk melakukan apapun. Di dalam jubah, Mer menghela nafas panjang dan mulai menyinkronkan kesadarannya dengan kesadaran Yujin. Kemudian dia menyadari betapa absurdnya hal yang akan dilakukan Yujin. Akasha mengizinkannya untuk memahami formula dari warp gate. Selain itu, dia akan menggunakan sihir pencarian mantra drakonik untuk memindai koneksi dengan sisi lain pintu. Mantra itu sendiri akan membuat kalkulasi terbalik dari jejak menit dari sisi lain koneksi yang ditinggalkan di gerbang warp tertutup, untuk memprediksi koordinat spasial di sisi lain. Yujin kemudian bermaksud memasukkan mana ke dalam warp gate untuk setiap koordinat yang tak terhitung banyaknya yang diturunkan melalui metode ini untuk menghasilkan panjang gelombang sesaat dan kemudian mengulanginya sampai dia dapat mencocokkan panjang gelombang untuk setiap koordinat. Ini gila. Itu adalah pekerjaan yang brutal dan ceroboh di balik topeng sihir tingkat lanjut. Ini bukanlah tugas yang bisa dilakukan oleh seorang penyihir. Bahkan seorang Arquaizar tidak dapat menghubungkan semua warp gate yang berbeda ini berulang kali sambil melakukan kalkulasi yang sangat banyak setiap saat. Tidak mungkin rencana seperti itu mungkin terjadi. Jika ada yang mencoba melakukan ini, mana mereka akan segera habis. Namun, Yujin memungkinkan. Akasha mengurangi jumlah mana yang dibutuhkan untuk sihir. Mer bisa berbagi pekerjaan menghitung koordinat. Mengoperasikan ring flame formula akan memungkinkan Yujin memulihkan semua mana yang terbuang. Indranya, yang dipertajam hingga batasnya, akan mampu mendeteksi perubahan panjang gelombang. Tidak masalah jika panjang gelombang tidak beresonansi sempurna. Selama ada satu momen ketika mereka beresonansi, Yujin tidak akan melewatkan kesempatan itu. Saat air mata darah mulai mengalir dari matanya yang terbuka lebar dan terkumpul di ujung dagunya, Yujin mendorong Akasha ke depan. Riak terbentuk di ruang yang terdistorsi. Tanpa menghemat mana, Yujin mencurahkan semua yang dia miliki. Riak-riak itu semakin besar dan besar. Mana Yujin dipaksa masuk ke tambalan yang menghubungkan kedua sisi dan dipalu di pintu yang tertutup. Fuosh. Ruang yang terdistorsi tiba-tiba dipenuhi cahaya. Gerbang warp berhasil dihubungkan. Di dalam jubah, Mer tergeletak kelelahan. Pada titik ini, dia merasa akan senang menggunakan fungsi jeda yang sangat dia benci. Petik 1. Tidak, aku tidak bisa, pikir Mer pada dirinya sendiri sambil menggelengkan kepalanya. Yujin perlahan berjalan ke gerbang warp. Pintu ini terhubung ke sumber cahaya. Dia tidak benar-benar ingin membayangkan apa yang mungkin dia lihat di sana. Tapi dia akan segera melihatnya. Yujin menutup matanya yang tegang dan melewati gerbang warp. The Fountain of Light adalah tempat perlindungan di mana rahmat Tuhan telah tinggal sejak zaman kuno.
Bahkan di antara banyak pendeta Yura, hanya beberapa pendeta yang keyakinannya telah diverifikasi tanpa keraguan yang menyadari keberadaan sumber cahaya. Dan di antara para pendeta ini, hanya beberapa tokoh otoritas yang diizinkan untuk melihat sumber cahaya secara langsung. Tetapi meskipun demikian, semua paladin dan inkuisitor yang telah dikerahkan untuk misi ini merasakan kehormatan besar dan kegembiraan hanya karena diberikan tugas untuk melindungi mata air dan kandidat suci yang tinggal di sana. Ini bahkan bukan ujian yang sulit. Mereka berada di sebuah kuil jauh di dalam pegunungan. Berbagai keajaiban dan mantra melindungi tempat ini agar tidak terlihat dengan mata telanjang. Mustahil bagi binatang buas atau siapapun untuk memasuki situs ini, bahkan secara kebetulan. Untuk berjaga-jaga, mereka telah berjaga-jaga selama beberapa hari, tetapi dalam 2 hari sejak ritual dimulai, bahkan tidak ada satupun kelinci, apalagi manusia, yang mendekati kuil. Tapi mereka masih tidak lengah sedikit pun. Mustahil bagi paladin atau inkuisitor manapun yang telah dikerahkan untuk melindungi sakramen suci ini agar tidak menurunkan penjaga mereka dengan alasan bahwa misinya tidak berat. Jika salah satu dari mereka begitu bisa ditekuk, mereka tidak akan dipanggil ke upacara ini. Ksatria salib darah disebut perisai cahaya. Maleficarum of the Inquisition disebut Hammer of Light. Para paladin dan inkuisitor yang telah direkrut dari organisasi masing-masing semuanya merasakannya pada saat bersamaan. Warp Gate yang seharusnya ditutup sekarang terbuka. Seseorang baru saja melewati gerbang warp dan tiba di dekat kuil. Meskipun mereka tidak pernah mengharapkan hal seperti itu terjadi, karena itu terjadi, apa yang perlu mereka lakukan selanjutnya sudah jelas. Kardinal yang terhormat. Aku menyadari. Panggilan itu diam-diam disampaikan dari dalam kepala mereka. Sergio membalas peringatan itu tanpa ada tanda-tanda geli di wajahnya. Namun, dia tidak bangun dari tempat dia berlutut. Saat ini, Sergio tidak bisa bergerak secara pribadi. Bukan hanya Sergio, ada 2 orang yang berlutut bersamanya, mempersembahkan doa mereka. Ada Giovanni, salah satu kapten ksatria salib darah, dan penyelidik Atarax. Semula, ritual ini dimaksudkan untuk dilakukan sendiri oleh Sergio, namun ritual yang dilakukan kali ini terasa istimewa. Jadi bersama dengan paladin dan inkuisitor lain yang telah dikerahkan, kedua individu dengan kekuatan suci yang kuat ini membantu Sergio. Sir Eugene tampaknya telah tiba melalui gerbang warp, Sergio memberitahu yang lain. Haruskah kita menangkapnya? Atarax bertanya, melirik ekspresi Sergio. Dengan segala hormat, Sergio menyetujui proposal tersebut tanpa segera mengungkapkan emosinya yang melonjak. Jika memungkinkan, cobalah membuatnya kembali atas kemauannya sendiri. Jika itu tidak mungkin, maka apa boleh buat? Kalian semua harus menyadari betapa pentingnya ritual ini. Bahkan jika itu menyebabkan Sir Eugene tersinggung, kita harus segera mengirimnya kembali. Ya Pak. Kami akan mengikuti perintah Anda. Tapi bagaimana Eugene muncul di sini? Dia pasti telah menutup gerbang warp. Sergio telah mendengar bahwa bakat Eugene Leonhardt sebagai penyihir juga luar biasa, tetapi bukankah seharusnya tidak mungkin bahkan seorang Archwizard untuk menghubungkan kedua sisi gerbang warp sendiri? Betapa mengejutkan, Sergio berkomentar dengan ekspresi kusam saat dia menenangkan emosinya sendiri. Itu tentu saja tidak mungkin, tidak dapat dipercaya, dan mengejutkan. Tapi itu hanya jika diambil dalam lingkup kemampuan manusia. Prestasi Eugene tidak seberapa dibandingkan dengan keajaiban yang disebabkan oleh Tuhan. Sergio sekali lagi mengatupkan kedua tangannya untuk berdoa dan menatap lurus ke depan. Di depannya, cahaya lembut bersinar. Cahaya itu berasal dari air yang naik dari mata air jauh di bawah tanah yang bersinar bahkan dalam kegelapan. Airnya terasa sedikit hangat, meski tidak ada aroma tertentu. Airnya tidak hanya bersinar, itu juga memiliki kekuatan suci yang jauh lebih kuat daripada air suci yang diberkati oleh pendeta tingkat tinggi seperti dirinya. Di tengah musim semi ini, Christina yang mengenakan jubah putih bersih menyerupai kain kafan terbenam dalam cahayanya. Darah mengalir dari luka yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi tubuhnya. Darah Christina bercampur dengan mata air tersebut, namun air mata air tersebut tidak berubah menjadi merah. Sergio, yang telah menonton ini, perlahan berdiri. Dia mengeluarkan belati yang telah dibenamkan di mata air dan mendekati Christina. Air murni dari mata air itu penuh dengan kekuatan suci. Tidak peduli berapa kali dia disayat, luka Christina disembuhkan oleh anugerah ilahi yang dimasukkan ke dalam cahaya mata air. Pemandangan ini benar-benar ajaib. Sergio menatap Christina, yang matanya terpejam saat dia membacakan doanya. Saint Calon, Sergio memanggilnya dengan suaranya, tapi Christina tidak menanggapi. Dia tidak tertidur. Kesadaran Christina masih terjaga, namun tubuhnya tidak bisa bergerak sesuai keinginannya. Karena matanya tertutup, dia tidak bisa melihat apa-apa. Beberapa inderanya telah ditekan, tetapi indera lainnya puluhan kali lebih sensitif dari biasanya. Kamu harus bersabar, Sergio menasihatinya. Selama ritual sebelumnya, Christina duduk di mata air ini dan melukai dirinya sendiri dengan pisau selama beberapa hari. Bahkan saat cahaya menyembuhkan luka demi luka, hingga akhir ritual, Christina terpaksa mengiris dirinya sendiri dan menumpahkan darahnya berulang kali. Kepekaan Christina terhadap rasa sakit, yang telah dipertajam puluhan kali lebih banyak dari biasanya, telah menyebabkan rasa sakit yang cukup baginya sehingga akan melegakan untuk menjadi gila atau mati, tetapi musim semi ini mampu menjaga pikiran pemohon agar tidak menjadi gila. Sebaliknya,
Itu justru membangkitkan kesadaran Christina sedemikian rupa sehingga dia bisa terus mengukir luka-luka ini di tubuhnya. Untuk ritual yang digelar kali ini, hanya di hari pertama saja Christina harus memotong badannya sendiri. Sejak hari kedua dan seterusnya, justru Sergio yang mengukir stigmata tersebut pada Christina. Jadi tidak ada cara baginya untuk beradaptasi dengan rasa sakit. Rasa sakitnya juga lebih tajam dari sebelumnya. Christina tidak pernah tahu persis di mana Sergio akan mulai mengukir, tetapi dia tidak bisa membiarkan dirinya takut padanya. Cahaya itu hangat dan menenangkan. Dia mengulangi pemikiran ini pada dirinya sendiri saat dia terus melafalkan doanya di dalam pikirannya. Petik 1. Oh Dewa Cahaya yang Maha Tahu dan Maha Kuasa, tolong jaga jiwaku. Terangi jiwaku dengan cahayamu dan bersihkan darahku. Tolong bakar nafsuku dengan cahayamu dan tinggalkan cahayamu di tempatnya. Pedang itu menyentuh kulitnya. Pada saat itu, antisipasi yang menakutkan ditransmisikan ke Christina, tetapi Christina tidak gemetar. Izinkan saya melupakan rasa sakit dan keputusasaan ini sehingga saya membawa keselamatan bagi kawanan Anda. Bantu mereka untuk menemukan istirahat dalam cahaya Anda dan biarkan mereka terlahir kembali sebagai cahaya. Semoga Anda menurunkan cahaya Anda dimanapun saya berada dan dimanapun saya berjalan. Sebagai Rasulmu, aku adalah pelita yang akan menerangi kegelapan, dan sebagai obormu, mohon gunakan tubuh ini sebagai sumber bahan bakar untuk menerangi dunia. Pedang itu menembus kulit Christina. Rasa sakit, begitu menyiksa hingga pikirannya terasa seperti akan runtuh, mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, mata Christina yang tertutup rapat tidak bergetar, juga tidak mengerang. Petik 1. Agar cahayamu dapat menerangi kegelapan dunia, kasihanilah kami. Tolong dengarkan doa ini. Biarkan cahayamu yang cemerlang dan suci, percikan yang pertama kali menerangi dunia ini, berdiam di dalam diriku, hambamu. Tidak ada yang bisa dilihat di dalam matanya yang tertutup rapat. Kemanapun dia memandang penuh kegelapan.